لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la syarika lak. Nah, kita pergi dari hotel ke Mina di waktu duha. Biasanya tiba di Mina waktu sholat duhur. Ingat, di Mina ini tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Karena di Mina dulu tidak ada sumber air, sehingga orang bawa air dari tempat yang jauh agar menyediakan air untuk mereka minum selama tinggal di Mina. Nah, di Mina kita sholat qashar tidak dijamak. Jadi sholat duhur berapa rakaat? 2 rakaat saja. Gak ada qobliyah, gak ada ba'diyah. Terus kegiatan apa Ustaz? Ya udah baca Quran, bertalbiyah, pengajian. Sholat asar, azan, iqamat, sholat lagi asar berapa rakaat? 2 rakaat. Kegiatan, mau tidur, pengajian. Maghrib, sholat berapa rakaat? 3. Tidak ada ba'diyah. Isya berapa rakaat? 2, gak ada ba'diyah. Mau sholat malam silakan. Mau sholat duha silakan. Mau sholat malam silakan. Ya. Ya, salat malam, salat witir, silakan. Kemudian subuh, azan subuh, kita salat qobliyah. Setelah salat qobliyah, kemudian kita salat apa? Subuh. Kemudian di waktu duha, kita di malam hari kita tidur. Ini mabit di Mina tidur tanggal 8 malam 9, kita tidur dan dapat pahala. Meskipun ngorok tidurnya. Kemudian kita tanggal 9 menuju ke Padang Arafah di waktu duha. Mana Arafahnya? Salat fardu di masjid jamaah atau biasanya di tenda masing-masing. Mana? Bukan, Arafah. Ada berita bahwa ada daerah yang tidak masuk ke Mina untuk jemaah Indonesia, benar nggak Ustaz? Jamaah Haji Indonesia ada namanya Mina Jadid. Mina Jadid itu daerah di luar Mina, di daerah Muzdalifah. Itu sekitar ada 7 maktab masuk ke daerah Muzdalifah. Ulama itu tidak mengapa, karena Mina sudah padat dan tendanya bersambung. Sehingga tidak mengapa. Biasanya maktab 1 sampai 7 kalau nggak salah atau 8. Ya, nggak ada masalah. Adapun sisanya semuanya ada Arafah. Jangan lupa talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai di Arafah, biasanya kita tiba pagi. Maka saya katakan tadi, di Arafah jangan banyak kegiatan karena di Arafah adalah pada duhur. Jadi sampai di Arafah di pagi hari kita istirahat. Kemudian kita wukuf di Arafah di tenda masing-masing. Ada namanya Jabal Rahmah, tidak harus ke Jabal Rahmah. Nabi SAW dulu pun wukufnya bukan di Jabal Rahmah, di bawah Jabal Rahmah. Dan Nabi mengatakan, waqaftu hahuna wa arafata kulluha mauqif. Saya wukuf di sini dan padang Arafah semuanya tempat wukuf. Jadi tidak harus pergi ke Jabal Rahmah. Nah, seorang wukuf yang dia lakukan di padang Arafah, begitu tiba sholat zuhur, maka azan, kemudian qomat, kemudian sholat duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, kemudian sholat asar 2 rakaat. Setelah itu kemudian khatib menyampaikan nasihat atau khutbah Arafah secukupnya, setelah itu berdoa masing-masing. Saya anjurkan bagi jamaah haji, kalau bisa duduk berdua sama istrinya, berdoa berdua, ya. Saling mengingatkan, berdoa. Itu yang kita lakukan tatkala di Padang Arafah. Jadi masing-masing sama istrinya. Terserah mau berdoa di dalam tenda, mau keluar sedikit nggak ada masalah, rubah suasana. Adapun Nabi SAW, beliau berdoa di atas onta beliau sampai terbenam matahari. Di atas onta beliau angkat kedua tangan. Dari zuhur sampai maghrib. Kita mungkin nggak kuat seperti itu, ya. Maka kita berdoa di mana saja, di tenda, di agak teduh, atau kita bawa pergi ke bawah pohon. Yang penting di mana saja di Padang Arafah.
Terus berdoa sampai terbenam matahari. Waktu tiba makan siang, kita makan siang. Makan siang, setelah itu kita kembali lagi ke tenda, berdoa lagi. Ya. Kemudian perbanyak di padang Arafah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir terbaik tatkala di padang Arafah. Dan sebaik doa adalah doa di padang Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah. Nah, inilah yang disebut dengan al-hajju Arafah. Inti daripada ibadah haji wukuf di padang Arafah. Karena Tuhan undang kita, kita sudah datang, saatnya minta, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di padang Arafah. Maka jangan ada satu detik pun yang lewat dengan sia-sia. Saya sayang kadang lihat jemaah haji yang kemudian setelah mungkin kadang mereka zikir rame-rame 1 jam, setelah itu mereka kayaknya sudah selesai ritualnya. Jalan sana, jalan sini, foto sana, foto sini. Padahal zikir dari doa dari zuhur sampai apa? Maghrib. Kita nggak tahu mana doa kita yang paling ampuh, yang paling dikabulkan oleh Allah. Apakah menjelang maghrib, apakah tatkala di asar. Ya, pokoknya berdoa terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali kita minum kopi, sesekali kita istirahat, nggak ada masalah. Tapi intinya berdoa. Orang yang paling terbaik di hari tersebut, yang paling banyak doanya kepada Allah, karena itu doa yang terbaik. Setelah itu tiba maghrib, kita tidak sholat maghrib di Arafah, langsung menuju Muzdalifah. Mana Muzdalifah? Mana? Ah, itu. Sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sampai di Muzdalifah, yang pertama kita lakukan adalah solat jama' maghrib dan isya. Adzan, qomat, maghrib 3 rakaat, qomat, isya 2 rakaat. Itu yang pertama. Jadi pertama begitu datang, langsung gelar tikar, siap-siap berwudu, kemudian kita solat. Setelah solat, baru yang mau cari kerikil, silakan. Saya anjurkan carinya di Muzdalifah. Nabi tidak cari di Muzdalifah, Nabi carinya di Mina. Tetapi di Mina jarang kerikil. Cari kerikil di mana saja boleh. Di Muzdalifah kebetulan kerikilnya banyak. Oleh karena sebagian ulama menganjurkan untuk mengambil di Muzdalifah supaya apa? Ketika tiba di Mina dia langsung bisa apa? Melontar. Adapun kalau dikatakan harus di Muzdalifah, tidak. Karena Nabi tidak ngambil kerikil di Muzdalifah. Tapi Nabi ngambilnya di daerah Mina. Tapi kalau kita sampai di Mina, cari kerikil susah, akhirnya gali-gali lagi, setengah mati. Mending cari di Muzdalifah. Kapan? Setelah sholat maghrib dan apa? Isya. Cari kerikil yang mau ambil nafar tsani, maka jumlah kerikil yang diambil tanggal 10, 7, tanggal 11, 12, 13, 21, 21, 21, totalnya semua 70. Kalau dia ambil nafar tsani berarti dia harus ambil kerikil berapa? 70. Dia boleh ambil 110, dia hadiahkan kepada istrinya boleh ya. Ya. Mau kasih orang juga nggak ada masalah. Tapi minimal buat dia 70. Setelah itu di Muzdalifah ngapain? Sunnahnya tidur. Kalau ente bisa tidur semakin cepat, semakin baik pahalanya. Kenapa? Karena Nabi tidur tatkala itu. Tidak disebutkan Nabi sholat malam. Bahkan para ulama khilaf. Apakah Nabi sholat witir atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, yang jelas, yang apa? Tidur. Tapi seandainya seorang tidak bisa tidur Ustaz, karena asap kendaraan, terbangun terus, dia ingin sholat malam, silahkan. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar, dia menunggu waktu dia sholat malam. Tapi kalau bisa tidur itu yang lebih apa? Afdal. Ya, karena besok kita banyak kegiatan, maka Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam agar kita istirahat di malam tersebut. Maka kita tidur sampai subuh. Setelah sholat subuh, kita sholat qobliyah, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu kita menghadap kiblat, kita berdoa. Ini sunnah banyak yang ditinggalkan. Mereka setelah sholat subuh berjalan, padahal tidak. Padahal setelah padahal setelah sholat subuh masih ada zikir sampai matahari menguning, baru kemudian kita naik bis, kita menuju ke mana? Ke Mina Jamarat. Nah, berarti kita sudah tanggal 10. Paham? Tanggal 10. Tanggal 10 tadi kita boleh bebas. Tawaf dulu, sa'i, baru cukur, baru lempar. Boleh lempar dulu, baru sa'i. Tapi kalau yang Nabi lakukan, Nabi lempar dulu. Mana Jamarat? Sana, Ustaz. Sini, 7. 7 Firman.
Oh, gede-gede nih. Dua. Ini kegedean ya, kegedean. Kita menuju ke Jamarat. Ingat, tanggal 10 yang kita lempar cuma yang nomor 3. Cuma yang nomor 3. Cuma yang nomor 3. Nah, sunnahnya untuk melempar Jamratul Aqabah, posisinya begini. Mina sebelah kanan, Mekah sebelah kiri. Baru kita lempar begini. Jadi kita lempar, tes. Halo. Jadi intinya melempar jam itu. Jadi sunnahnya kalau kita ngelempar jamarat ya, Mina sebelah kanan, Mekah sebelah kiri. Kemudian kita lempar mengatakan Allahu Akbar. Yang penting itu masuk dalam sumur. Tidak kena setannya nggak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk mengarahkan. Intinya masuk ke mana? Ke sumur. Seandainya kita lempar sangat kuat, akhirnya batunya keluar sumur, tidak sah. Jadi intinya masuk ke dalam apa? Sumur. Kita Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Setelah itu enggak ada doa. Kemudian kalau Nabi setelah melempar, Nabi potong onta beliau. Ya, tapi kita onta urusan orang, kambing urusan orang. Setelah kita lempar, kita cukur gundul. Kita cukur apa? Gundul. Setelah digundul, kita sudah boleh pakai baju biasa. Sudah boleh pakai minyak apa? Wangi. Apalagi? Tadi kalau sudah 7 kali ke kiri tadi ya, tadi doa. Ya, tapi enggak, ini enggak ada doa ini. Ini Pak hari tanggal enggak ada doa. Pokoknya setiap jumrah Aqabah enggak ada doa. Yang ada doa jumrah pertama dan kedua, ya. Jadi setelah kita lempar, kita gundul. Setelah gundul maka sudah halal semuanya kecuali apa? Istri. Masih belum boleh bercumbu dengan istri, masih tidak boleh nyambil nih. Sudah. Ya, oke. Nah, kemudian kita kembali ke Mina. Kita mana Mina tadi? Mana Mina? Oke, minggir. Sekarang kita enggak lagi talbiyah. Sekarang lebaran. Ganti zikirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kita tidur di Mina ya. Syarat tidur di Mina kata para ulama supaya sah mu'dhamul lail, yaitu mayoritas malam. Kalau malam itu 12 jam, paling tidak 6 jam lebih sedikit. Kalau malam 11 jam dari maghrib sampai terbit fajar 11 jam, maka paling tidak 5,5 jam lebih sedikit. Ya, tapi yang terbaik adalah semalam suntuk di Mina. Semalam suntuk di Mina. Adapun Nabi SAW setelah melempar jamarat, beliau langsung sebelum mabit beliau tawaf dulu. Tapi itu sangat capek. Tapi kalau kita ikuti Nabi, setelah kita tadi lempar jamarat, cukur rambut, kita kemana? Tawaf dulu. Kita tawaf. Namanya tawaf ifadah atau disebut dengan tawaf ziarah atau disebut dengan tawaf haji. Ingat, tawafnya sudah pakai baju biasa. Sudah pakai baju biasa ya. Kemudian kita menuju ke rukun Hajar Aswad. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kita tawaf 7 kali. Ingat, tidak boleh lari-lari kecil. Itu sudah cuma tawaf pertama aja. Apalagi nampakkan bahu. Wong kita sudah pakai baju biasa. Faham? Jadi enggak ada gitu-gitu. Kita tawaf 7 kali. Zikir biasa. Kemudian kita lewat sampai menuju Rukun Yamani. Sambil banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di Rukun Yamani. Kalau kita mau sentuh, silakan sentuh. Kalau enggak, lewat saja sambil baca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang putaran yang ketujuh, sampai sini kita bilang apa? Allahu Akbar. Kemudian kita bilang wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ingat, setiap tawaf apapun disunahkan solat 2 rakaat. Maka kemudian kita solat 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah sama Qul ya Kafirun. Rakaat kedua kita baca apa? Al-Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu kita disunahkan minum air Zam-Zam. Sudah habis ya? Ya sudahlah. Sudah enggak apa-apa. Setelah kita minum air Zam-Zam, kita sa'i. Yang belum sa'i haji dan rata-rata haji tamattu memang belum sa'i haji, maka kemudian kita pergi ke mana? Sofa, ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima Allahu bih. Kemudian kita menghadap Ka'bah seperti tadi, kita berdoa, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa zamal ahzaba wahda. Dan kita berdoa, kemudian zikir lagi, berdoa lagi, kemudian zikir lagi, kemudian menuju ke mana? Ke Marwah, menuju Marwah. Bebas, zikirnya terserah, dan saya ingatkan, tatkala sa'i tidak harus bersuci. Tidak harus apa? Bersuci. Kita banyak zikir, silakan salawat kepada Nabi, dan seterusnya bebas, baca Quran juga boleh. Nah, ketika sampai di lampu hijau sama, baik pulang pergi, setiap lewat lampu hijau, maka kita baca Rabbighfir warham wa tajawaz innaka antal azizul akram sambil apa? Sambil lari. Setelah itu bebas lagi, anggap saja ini yang ketujuh ya. Ketujuh sampai di Marwah. Ya, sampai di Marwah kita menghadap lagi ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Untuk mengetahui mana arah kiblat, tinggal lihat ubin atau marmer menuju apa? Menuju Ka'bah. Kita mungkin ketutup macam-macam, lihat aja arahnya. Karena arah ubin itulah menuju ke arah Ka'bah. Maka kita tadi sama, zikir, doa, kemudian apa? Zikir. Cukur rambut lagi enggak? Apa rambut sudah gundul? Enggak ada. Enggak ada, sudah selesai. Bismillah. Setelah kita sa'i haji, berarti sudah halal semuanya. Sudah tahallul berapa? Tahallul 2. Sudah boleh gandeng istri bawa kemana? Ke hotel. Kamar Barokah. Sudah selesai, kita balik lagi ke Mina. Mana Minanya? Lurus ya. Kita mau banyak berzikir dengan takbir ya. Sudah enggak ada talbiyah lagi. Sekarang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Terus kita banyak bertakbir. Kemudian tiba di Mina, kita masih tanggal 10, ingat ya. Tanggal berapa? Tanggal 10. Masalah pelaksanaan tawaf ifadah dan sa'i haji boleh ditunda. Kalau jemaah haji repot di Mina, dia boleh nanti tanggal 14 Zulhijjah, 15 Zulhijjah enggak ada masalah ya. Tapi kalau kita ingin cepat selesai, ingin cepat gandeng istri, maka segera, jangan lama-lama. Sampai di Mina, maka tugas kita tidur. Saya katakan tadi bahwasanya intinya kita berada di Mina mayoritas malam. Sebagian jemaah haji mereka tidurnya di Aziziyah, tapi mereka dari jam 8 malam sampai jam 2 malam di Mina. Setelah itu mereka balik lagi ke Aziziyah, enggak ada masalah. Tapi yang afdol menetap di sini sampai semalam suntuk. Sampai selesai, karena itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian kita tidur, sholat 5 waktu, di qashar, tidak di jamak. Tidak ada sholat qobliyah kecuali qobliyah subuh. Ya, tidak ada sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Yang boleh kita lakukan sholat malam dan sholat apa? Duha. Ya. Setelah itu kita lempar pada tanggal 11, besoknya 3 jamarat. Ya. Mana kerikil? Ya, kita lemparnya setelah zuhur. Waktu melempar, kalau yang kemarin tanggal 10, kapan saja kita di Mina silakan lempar. Tapi kalau tanggal 11, 12, 13, maka jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'iyah beranggapan tidak boleh lempar sebelum zuhur. Kalau lempar sebelum zuhur maka tidak dianggap.
Harus lempar setelah zuhur dan waktunya panjang. Setelah zuhur boleh, setelah asar boleh. Kalau nggak sempat setelah maghrib, nggak sempat setelah isya, yang penting sebelum subuh. Yang penting sebelum subuh. Taib. Jadi kita lempar, bebas lempar di mana saja, tidak ada arah tertentu. 7 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu sunahnya kita ke kanan berdoa. Ke kanan, kiblatnya sebelah situ. Maka kita berdoa. Posisinya seperti ini kira-kira kalau di lokasi. Kita berdoa bebas. Berdoa lama-lama sampai diusir polisi ya. Benar. Karena nanti baru sedikit cepat jalan-jalan. Ente pindah sedikit doa lagi. Karena doanya dikabulkan. Diusir-usir lagi ente pindah lagi seperti ini. Pokoknya kucing-kucing di sini. Berdoa ya. Kalau sudah rasa sudah cukup, kita maju. Tapi ingat, untuk mendapat posisi kanan zigzag kiri ini agak susah. Yang penting dapat tempat di mana saja berdoa. Yang penting mana? Menghadap kiblat. Setelah itu kita menuju yang berikutnya, kita lempar juga 7 kali. Mana kira-kira? Ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita ragu, sudah 5 atau 6 ya? Anggap saja masih 5. Ragu 3 atau 4, masih anggap saja masih berapa? 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita melemparkan orang, ada orang tua nggak bisa ngelempar, kita boleh lemparkan dia kepada kita. Caranya gimana? Lemparin kita dulu, baru kita ambil lagi 7, lemparin buat dia. Paham? Setelah itu, setelah kita lempar kedua, menghadap lagi sebelah kiri berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sepuas-puasnya. Setelah itu kita maju lagi, lempar yang aqabah 7 kali. Yang ini sunahnya seperti ini di kiri, tapi bebas kalau sudah rame mau kanan kiri terserah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah ini enggak ada doa. Kemana lagi? Balik lagi ke Mina. Mana Mina? Sampai di Mina, kita tidur lagi sampai besok tanggal 12. Sama kita lempar, prosesnya sama. Bagi yang ingin ambil nafar awal, sebelum maghrib, dia harus tinggalkan Mina. Lemparnya pada duhur, pada asar boleh. Banyak orang habis asar lempar, langsung keluar dari Mina. Maka diambil nafar awal, maka itu baik. Bagi yang ingin menjalankan sunnah yang lebih baik, dia lempar tanggal 12, nginap lagi sampai malam 13. Tanggal 13, ngelempar lagi 3 seperti tadi. Setelah itu baru dia tinggalkan Mina, kemudian dia menuju ke hotel. Hotelnya terlalu jauh ya. Kita tunggu selesai tinggal tawaf wada. Kira-kira 4 jam sebelum bis berangkat, 5 jam, 4 jam sebelum bis berangkat menuju ke bandara, kita tawaf wada. Namanya tawaf perpisahan. Cara tawafnya sama saja. Cara tawafnya sama saja seperti tawaf biasa, pakai baju biasa. Begitu lewat Hajar Aswad, kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Ya, kita putar 7 kali. Setelah 7 kali, kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Setelah itu sudah jadi Pak Haji, kita pulang. Pulang biasa aja, tinggal ke hotel. Sebagian orang pulang, dia jalan mundur begini. Enggak. Sudah jalannya tinggal balik, tinggal jalan. Pokoknya menuju hotel, tinggal pulang, selesai. Jadi Pak Haji. Demikian saja tata cara ibadah haji. Semoga antum semua menjadi haji mabrur, diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك